call is now being recorded. Ya. Nanti tolong bantu yang baca nanti saat bacaan Injil ya. Pak Renas sama Pak Olip. On kejeng aja Wahyu ya. Nanti dibagi nanti. Sorry Pak De, bacaannya apa Pak De? Bacaannya Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Nanti Pak Rena baca mulai awal dari seorang yang sedang sakit sampai dengan ayat berapa Pak De? Ini zaman bagi dua aja ya. Ya, berarti berapa? 15. Bagi dua zaman ya. Man, ada seorang yang sedang sakit 15. Sampai di bawah man. Sampai 17. Bersama-sama dengan dia. Sampai berapa tuh? Sampai 17 man ya. 17 ya. Sampai 16. 17. Ya. 16. Sampai ayat 16 ya. Ya. Terus Wahyu ayat 17 sampai 45. Selesai. Sampai 45. Gimana yuk? Bakat yuk? Bakat Pak De. Yuk, oke, makasih. Gimana? Saya kira sudah jam ini ya. Kita mulai. Nah, Nyanan mungkin yang baru masuk, silahkan langsung bisa ngikuti. Gimana? DPRI siap? Semuanya ya? Oke, mulai ya. Ya, Kak. Yuk, mulai ya. Pertemuan kedua. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas menggoreskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang terkasih untuk terakhir kalinya karena aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19. Luka hati yang dalam dan pedih ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebaliknya, ia akan mengunjungi kita juga, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk mengawali pendalaman kitab suci pada pertemuan kedua malam hari ini, mari kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes
bab 11 ayat 1 sampai 45 yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa, di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintai. Mari kita berdoa, doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau telah selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui permenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai, sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil Yohanes pada malam hari ini yang dibacakan oleh Pak Rena dan dilanjutkan dengan Pak Olip. Silakan, Mang. Bacaan malam ini diambil dari Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain,
marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Oleh Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku."
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terus Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Pak Rena dan Pak Olip yang telah membacakan bacaan Injil pada pendalaman kitab suci hari yang kedua ini. Di sini ada pendalaman teks. Mungkin tidak perlu diulang lagi ya karena begitu panjang. Mari kita sama-sama menjawab, saling mengisi, dan saya juga baru belajar. Dan di dalam teks tersebut ada pertanyaan. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Mungkin bisa kita lihat dari ayat 4 ya, ketika Yesus mendengar kabar itu. Tapi pertanyaannya, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania? Mungkin Bapak-bapak bisa bantu menjawab. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Saya coba ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, karena Yesus meyakinkan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Mungkin yang lainnya, mungkin di Pak Riko mungkin. karena Tuhan Yesus mempunyai perasaan tersendiri terhadap Lazarus, kasihan dan sayang kepada Lazarus, dan merasa perlu menolong keluarga itu. Jadi ada rasa sayang khusus terhadap keluarga itu, keluarga Lazarus dan saudari-saudarinya. Baik, terima kasih Pak Riko. Mungkin ada jawaban yang lain mungkin? Mungkin Dek Ferry? Mungkin saya setuju dengan Pak Riko. Jadi karena rasa belas kasihanlah Yesus mau menunda keberangkatannya untuk menolong Lazarus. Jadi kalau bukan karena rasa belas kasihannya Tuhan Yesus yang begitu besar pada kita umatnya, mungkin kita ini hanya butiran debu ya. Jadi nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan yang lainnya. Jadi mungkin itu yang ingin diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu rasa belas kasihan kita kepada sesama kita. Seperti itu Pak De. Baik, terima kasih Dek Ferry. Mungkin ada jawaban lain mungkin? Ibu Bagus, sudah bergabung Ibu Bagus? Terima kasih kesempatan yang diberikan.
Kalau menurut saya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya karena Yesus tahu persis walaupun terlambat tapi masih bisa berbuat. Dan ternyata benar, sesudah Yesus datang, sudah dalam keadaan dikubur, dan dengan kuasa Yesus terjadilah mereka semua melihat kemuliaan Allah. Begitu yang saya ini. Baik, terima kasih banyak Bu Bagus. Mungkin ada jawaban lain mungkin? Ada yang ingin bergabung dan menjawab dari pertanyaan itu? Baik. Terima kasih atas jawabannya yang bagus sekali. Dan untuk pertanyaan kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Saya ulangi, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Silakan Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjawab karena kadang-kadang membingungkan karena panjangnya bacaan malam hari ini. Tanggapan Marta, diam. Tanggapan Marta menurut saya, walaupun Marta kecewa karena Yesus terlambat sudah datang dalam keadaan sudah meninggal dan dikubur, tetapi Marta punya keyakinan dan iman yang kuat bahwa dia akan diselamatkan, akan dibangkitkan. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bagus. Ya, kata Marta kepadanya bahwa aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Baik, yang lainnya? Wahyu? Ya, tanggapannya Marta, menurut saya dia sangat senang Yesus datang, tapi dia menyayangkan bahwa dia mengatakan bahwa seandainya Tuhan ada di sana pada waktu Lazarus sakit, dia tidak akan meninggal. Terus Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan bangkit, dan Marta percaya, tetapi itu akan ada pada akhir zaman. Tetapi Yesus kembali menanyakan kepada Marta, apakah kamu percaya? Dan akhirnya Marta percaya, dan sehingga Yesus membangkitkan Lazarus di hari itu. Begitu Pak Ade. Oke, terima kasih banyak Wahyu. Mungkin bisa ada tambahan lagi mungkin Pak Riko? Marta, saya dengar tadi tidak begitu Ragu-ragu. lambat datang. Ya. Bahkan kata Marta, Tuhan dia sudah 4 hari meninggal, jadi sudah berbau. Maksud Marta itu orang mati ya sudah, dia tidak mungkin hidup lagi begitu. Jadi kurang percaya. Sebelum Lazarus itu memang dihidupkan lagi oleh Tuhan Yesus. Jadi Marta sebetulnya sama dengan kita, tidak begitu yakin. Yakin ya. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Riko. Pak Rena, mana Pak Rena? Ada tanggapan lain Pak Rena? Jumpa Pak Rena nih.
Ade Peri, Japa Rena nih. Hadir. Kayaknya Dingin. Ada tanggapan lain? Dah, Eh, setuju. Setuju sih semua itu. Memang Ya. di awalnya mungkin Marta kurang percaya, kurang yakin, dan mengatakan sama Yesus untuk rasanya sudah meninggal 4 hari dan sudah berbau. Tetapi Yesus meyakinkan lagi, jika kamu percaya maka itu kan bisa semuanya terjadi. Seperti itu aja sih, Pak De. Baik, terima kasih Pak Rena. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bergabung, mungkin ada Peri di sana deh. Ada yang mau masuk? Dah. nggak ada Pak deh, udah semua Nanti nih. kadang sing ngeruang ya raga sing takon gitu. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Saya kira jawabannya guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Reaksinya, Maria bersama dengan orang-orang Yahudi itu untuk menghiburnya. Reaksi Maria bertemu dengan Yesus langsung tersungkur di depan kakinya. Mungkin tempat ada jawaban yang lain mungkin? Ayat 32 mungkin tuh. Setibanya Maria di depan Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang sama-sama dia. Mungkin ada jawaban mungkin yang lainnya mungkin? Diterima nggak itu? Saya kira itu ya jawabannya ya. Halo? Ayat 32 itu loh. Setibanya Maria di depan Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah di depan kakinya. Gimana Bu? Bu Bagus? Iya, pas jawabannya seperti itu. Setuju. Baik, kita lanjutkan. Terus, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Ini saya jangan lihat kata, apa nama itu? Kata Yesus itu menangis, masih gulah, apa? Mas gulah itu Pak Riko. Ya? Mas Gyulah itu artinya Ya, susah hati, Pak. Oh gitu ya. Tumben pun kata-kata kita Mas Gula. Ya Mas Tri, selamat bergabung. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Karena dia merasa susah hatinya, jadi dia merasa dia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Yesus merasa susah hatinya, Pak D.
Baik, terima kasih Mak Tri. Makanya saya apa tadi Mas Gulah itu? Mas Yulah, susah hati. Oh, susah hati ya. Asing saya dengar Mas Gulah. Dari kata Masgul. Oh, Mas Gul, Masgul. Mas Gulah. Bahasa gaul ini galau Pak De. Ah, Galau ya, bahasa sekarang oh, galau. oh Gaul ini galau nih bahasa sekarang galau ya. Ya. Baik, itu pendalaman teks dan beberapa pertanyaan. Mungkin saya ingin mendengarkan cerita dari Bapak Ibu. Apabila saudara, siapa saja mungkin merasa kehilangan atau ditinggalkan oleh keluarga atau saudara meninggal, gimana perasaan Bapak Ibu ditinggalkan oleh saudara atau gimana saudara Bapak Ibu? Mungkin silakan. Mungkin agan takonian putra nih marah-marahnya dek wawan ingat bu. Adir yang putra beri sing ada yang ada Pak De. sibuknya yang putra mungkin pengalaman yang lain mungkin ya bisa Mbak Tri mungkin. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, tentunya pertama kita sedih ya Pak Dea. Ya. Tapi kita yakin bahwa orang yang meninggalkan kita itu akan bersama dengan Bapa. Tentunya kita tidak boleh terlalu lama bersedih hati. Kita yakin dan percaya bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Gitu. Ada lagi materi? Nah, sudah itu saja. Terima kasih. Mungkin yang lainnya. Memang kita selama COVID-19 ini kita merasa merasa kehilangan banyak saudara-saudara kita, apalagi dengan mengingat aturan prokes ini, kita mulai dari sakit aja, kalau kita tidak boleh menengok ke rumah sakit, apalagi waktu pemakaman, kita juga sama sekali tidak ini, dan harus dengan aturan-aturan prokes. Dengan aturan itu kita juga gimana ya, agak ya merasa kasihan karena sebenarnya kita mau untuk melihat untuk penghormatan terakhir, tapi karena aturan yang begitu kita harus mengikuti banyak-banyak aturan. Dan memang ya kita harus tidak bisa berbuat apa-apa karena kita disuruh cukup untuk mendoakan saja walaupun kita tidak bisa hadir saat pemakaman saudara-saudara kita yang meninggal. Mungkin pengalaman Bapak Ibu yang lain mungkin merasa kehilangan dari sanak saudara kita. Mungkin Pak Eka mungkin atau Pak Deta. Kalau dari saya, Oh ya Pak Eka. Kita ditinggal oleh saudara kita, misalnya seperti adik saya Santiko dulu yang masih berumur 19, itu sedang sedang sangat dikagumi oleh keluarga, sehingga setelah meninggal kira-kira 80% orang menangis. Padahal kita tahu bahwa kalau orang itu mati dan perbuatannya baik, itu pasti bisa bersama
Tuhan Yesus di surga. Tetapi kadang-kadang kita gimana ya? Kok kita sudah percaya seperti itu, tapi hati kita masih Iya. sangat gitu ya. Tetapi setelah kira-kira sehari 2 hari setelah dapat misa, ya kita sudah mulai kembali normal. Kita sudah biasa lagi bergembira seperti biasa. Terima kasih Pak Dil. Yuk, terima kasih Pak Eka. Ini kan segar luang boleh moman. Kang Wang sejak sekitar mone kan, Oh, ya masih ini mana. mah kaput sih. Ya, penting sehat man, sehat yuk. Terima kasih. Yo, Saya juga akhir-akhir ini juga mengalami kehilangan karena kakak Suster Agnetin yang juga lama sakit. Mendengar sudah dipanggil kakak saya sebenarnya ingin berangkat, tapi Suster Vincent tidak mengizinkan berangkat karena kita mengikuti aturan prokes, aturan kesehatan. Dan saya pikir juga di bandara begitu ketatnya saat itu. Saya sebenarnya ingin berangkat, di sana saya pikir harus kita cek tensi pas tensi saya saat itu naik. Sehingga saya mengurungkan berangkat dan Suster Vincent juga tidak mengizinkan saya pergi ke Jawa. Ya cukup doa saja dari rumah dan ikuti live streaming dari Bali, dari rumah. Dan saya merasa kehilangan, tapi ya saya menyerahkan sama Tuhan Yesus karena saking lamanya kakak Suster Agnetin sakit, saya merasa kasihan lama sakitnya dan mungkin jalan terbaik bagi Tuhan, dan saya doakan supaya menjadi pendoa bagi kita semua. Baik, mungkin pengalaman yang lainnya mungkin dari Bapak Ibu mungkin merasa kehilangan. Mungkin Pak Deta. Udah? Ada man? Oh, Pak Deta tuh. Pak Deta ngomong? Dan Masuk Pak nggak? Deta. Pak Deta masuk. Silakan Pak Deta. Suaranya nggak ada. Unmute. Lanjut ya. Unmute tuh. Mana silau? Mas Kli. Udah ya, lanjut ya. Oh ya ya. Sharing dan aksi nyata. Saya kira udah terjawab itu. Nomor satu, apakah aku dan keluargaku pernah mengalami perasaan mati dan kehilangan dalam hidup ini? Sudah. Kedua, sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Saya kira udah terjawab tadi ya. Mungkin ada yang jawab lagi. Sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Saya kira dari jawaban Mbak Tri juga sudah terjawab. Jadi nomor 3, pernahkah aku atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semua itu semakin menambah dan menguatkan imanku kepada Tuhan, ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Nah ini, bagus ini pertanyaannya. Pernahkah aku atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semua itu semakin menambah dan menguatkan imanku kepada Tuhan, ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Gimana Bapak Ibu? Bisa ditambahkan jawabannya?
Pernahkah aku? Ya, silakan Bu Bagus. Terima kasih. Ini sebuah kesaksian ya, yang Iya, betul-betul menguatkan iman saya. Waktu itu cucu dari anaknya Gus Hari yang ketiga Kongpras, masih umur 4 bulan kan sedang tengkurap. Begitu dibalik, tidak ada panas, tidak ada apa, kok langsung biru semua. Semua biru, sudah itu di apa namanya ini, di pantatnya dipukul apa, dicubit juga enggak ada reaksi nangis. Oh, semua sudah panik ini yang di rumah. Terus itu ibunya itu yang kebetulan apa ngunangi gitu ya, kedapatan begitu. Langsung dipanggil saya, Niang, kok gongprasnya kayak gini. Begitu saya datang langsung dibaledangin, saya lihat. Sudah itu tenang kamu tuh. Tak buatin air gula dulu. Air gula juga enggak ada reaksi masuk. Sudah sepertinya sudah mati benar itu, langsung apa namanya ini, Kak Yang ini tak suruh bawa ke klinik terdekat. Walaupun tidak ada dokter anak, setidak-tidaknya dapat penanganan bagaimana kan gitu. Akhirnya begitu saya enggak ngikuti karena masih ada ngurus yang lain. Sesudah itu begitu sampai di klinik, saya kepikiran gimana ya cucu saya kan gitu. Sampai di klinik langsung saya kejar ke klinik. Sudah naik ini, sudah dinaikkan ke ambulan apa? Bukan ambulan, kebetulan ada pasien yang bawa mobil itu dipinjam untuk dibawa ke rumah sakit apa namanya ini, kapal. Saya tanya sama susternya, langsung dikasih O2 itu sudah betul-betul itu sudah, aduh sudah khawatir sekali itu. Langsung saya enggak bilang apa, langsung saya ikut naik, tapi karena bak terbuka kan, mereka di depan, ibunya sama sopir sama ini sama dipegangin apa nama O2. Langsung saya naik di belakang, mereka enggak tahu kalau saya ikut. Begitu sampai di kapal, dalam perjalanan itu tidak habis-habisnya saya menyebut Bunda Maria, Yesus, semua saya sebut. Seolah-olah semua itu saya serahkan kepada kuasa keajaiban Tuhan. Begitu sampai di kapal, langsung anak itu ditaruh di UGD itu, langsung saya dekati, saya cium dia, saya kasih tanda salib itu di ininya, di apa namanya, di jidatnya. Gus, saya yakin sekali pasti itu. Begitu habis itu ya langsung dia nangis. Begitu nangis, wih, air mata saya enggak bisa ini. Kuasa Tuhan benar-benar itu terjadi dalam diri saya ya. Selama perjalanan itu saya mohon semua saya serahkan kepada kuasa Tuhan aja. Karena ini cucu ini hiburan bagi keluarga kan gitu. Apalagi anaknya sehat sebenarnya, tapi mendadak seperti itu. Begitu. Itu yang menguatkan sekali iman saya jadinya. Sampai saat ini enggak bisa lupa saya dengan kejadian seperti ini. Terima kasih. Baik, pengalaman yang baik yang ini Bu, mukjizat luar biasa. Terima kasih Bu Bagus. Haji sehat Bu Bagus? Haji sehat ya? Semua sehat. Baik. Puji Tuhan, semua sehat, anak, Tuhan, cucu baik, semua terima sehat. kasih. Ya. Terima kasih, Baik, ini terima semua kasih, Bu berkat. Bagus. Ya, makasih ya. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan dari pengalaman atau mukjizat. Silakan. Sebelum Bapak Ibu menambahkan, saya juga mengalami ya, saat anak saya yang kedua, Dwi, ibunya Olin lahir. Kebetulan saat itu saya tugas pendidikan dinas di Jogja. Secara tidak sengaja saya sudah dipikiran karena istri hamil, saya pulang
Dan saya dari Jogja tidak minta izin dari tempat saya tugas belajar sana, langsung saya pulang dan lain kata dengan bolos. Saya otomatis naik bis, sandal jepit dan celana pendek. Saya tidak membawa bekal apa-apa karena pikiran saya pada kelahiran anak kedua. Dan betul-betul terjadi, anak saya yang kedua itu mau lahir di poliklinik ini di sebelah, tetapi terjadi kelainan, yaitu apa namanya itu, lehernya ini pusar, apa namanya Bu Bagus? Pusar, dililit. Ya, Lilitan tadi pusat. lilitan tarik pusar ya. Tadi pusat, ya. Kebetulan Suster Mariela dan Bu Agung juga membantu, dan saat itu tidak ada dokter, dan Bu Agung bilang ini harus operasi Pak. Wih, dibilang operasi saya jadi kaget karena saat itu masalah ekonomi dan keuangan kita minim, tidak mungkin dibawa ke rumah sakit di Denpasar atau kapal untuk operasi karena biaya yang begitu mahal, saya bilang. Dan beberapa saat saya pulang, saya mandi, saat itu masih saya di rumah sakit, masih dalam kandungan, belum lahir. Saya kembali ke poliklinik, di ruangan saya lihat salib. Ya tentu Bapak Ibu lihat, setiap rumah sakit Katolik swasta pasti ada salib, dan kebetulan kita punya poliklinik ada salib dan Yesus. Saya lihat di sana Yesus disalib. Saya terus beberapa saat berdoa, dan saya bawa bawa air berkat untuk istri saya untuk meminum, dan saya sesaat berdoa dan saya lihat tulisan Indri, dan beberapa saat kemudian istri saya melahirkan dan anak saya lahir dengan selamat. Dokter memvonis bahwa leher anak saya dililit pusarnya. Terus saya bersyukur, puji Tuhan, dan sampai sekarang anak saya Dwi itu namanya Indriani, ada Indrinya, karena dari sana saya melihat keajaiban mukjizat yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus dan Bunda Maria mendoakan anak saya lahir dengan selamat, dan Tuhan Yesus memberikan mukjizat yang luar biasa. Makanya anak saya namanya Indriani, Indri. Saya lihat di salib Yesus ada Indri, langsung saya kasih nama Indri. Baik, terima kasih. Mungkin ada mukjizat pengalaman yang lain mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya. Biar tidak kemalaman ya, kita lanjutkan ya. Apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Mungkin aksi nyata minggu lalu apa ya? Saya lupa juga ya. Mungkin Pak Rena, apa aksi nyata minggu lalu? Pak Riko masih bergabung nih. Apa ya Pak Riko? Aksi nyatanya? Subangsap apa karena Apa dia? Oh, rencana ini saya kan baru ide usul karena di gereja paroki udah ada misa harian. Berarti para lansia itu bisa ke gereja tiap hari ya Bu Bagus. Silahkan Bu. Karena hari Minggu tidak ada komuni Bu, belum diizinkan sama Romo Paroki. Ya silahkan Bu. Kalau sempat silahkan misarat. Mungkin yang lain Pak Rena apa deh Singkat nyata no. Sing ada Pak Deto Ganas cuma itu ya. Pak dia mengusulkan yang umumkan misa harian ya. Ya.
Sekarang untuk minggu ke depan ini, apa rencana kita untuk rencana ke depan bagi sahabat tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Ya, saya kira mungkin masih masa pandemi ini kita sekarang aja tidak boleh bertemu ya, berjumpa apalagi mengunjungi yang sakit. Ya sebaiknya kita ke depannya ngapain itu ya. Ujang man. Ya pengurus saya jelas nuduk kartu kan man ya. Nuduk kartu kan Itu sada. aksi nyata dan untuk kartu. Cok sakis. Mungkin ada ide yang lain mungkin dari Bu Bagus, Pak Riko yang hadir mungkin. Dek Peri, Pak Eka, Ujang Pak Eka. Woi, kalau saya ketemu. Hah? Kalau aksi nyatanya karena kita berjauhan, sebaiknya kita setiap hari bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi mari kita saling mendoakan dalam kelompok kita. Itu Pak De. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Nyentuh di samping Pak Eka tuh. Weh, nyentuh di samping nih. Tunang. Oh, bekas tunang nih. Edeng lah apa-apa. Si Bak kan edeng kan Kang Wang nyenah tengah Pak De. Nah, Johanna dek apa ya? Mungkin yang lainnya mungkin. Mungkin Pak Riko mungkin ini bisa menambahkan. Ya, dalam kaitannya dengan menolong saudara kita yang kehilangan saudaranya mungkin karena COVID gitu ya. Ya, apa ya, kita buat apa? Kita di samping mendoakan tentu memberikan sumbangsi nyata mungkin berupa dari kas kelompok, kalau nggak bisa dari pribadi mungkin sudah kita laksanakan itu. Saya nggak tahu apakah waktu Ya. Wawan meninggal kita sudah bantu. Mungkin sebelum COVID juga setiap saudara kita terutama di kelompok punya halangan kesedihan mungkin udah ada Pak. Sudah ini. Segitu Pak Rena, sudah ada ya? Apa dana tali kasih ya? Sudah ada. Sudah dikasih Pak. Sudah tali kasih ya. Yang meninggal juga selain itu juga yang sakit mungkin yang sakit sudah. Di opname di rumah sakit juga tali kasih karena ya kebetulan sekarang kita tidak boleh menengok orang sakit ya. Ya mari kita doakan ya dari rumah agar diberikan cepat berikan berkat kesembuhan. Saya kira mungkin ada yang lain mungkin rencana. Ujang man. Nah, ya sambil kuis ya. Nah, ya. Kuis, kami kuis nih. Bisa ikut sambil kuis. Jawab no. Ya. Oh ya, biar tidak terganggu kuisnya habis ini ya. Sampai jam 9 kayaknya batas kuisnya. Oh ya. Baik. Sekarang saya kira semua pada memahami isi dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 itu. Berarti apabila kita mengalami kesedihan, kehilangan, berarti kita tidak perlu terlalu berlarut-larut sedihnya, karena saudara kita akan ikut bangkit bersama Kristus. Dan mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saya kira Bapak Ibu bisa membantu doa umat malam hari ini secara bergantian ya.
Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul walaupun lewat Zoom untuk membahas pendalaman kitab suci hari yang kedua ini. Kami bersyukur Kau berikan kami kesehatan dan dapat berjumpa lewat Zoom untuk saudara-saudara kami yang bisa mengikuti, dan berkatilah dan berikanlah rahmat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan jauhkanlah dari segala percobaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. doa kami ya Tuhan. Silakan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau segera membebaskan kami dari ancaman COVID-19 ini, karena kami sungguh-sungguh menderita dan tidak mampu berbuat banyak. Utuslah kuasa-Mu kepada tangan para medis untuk bisa menyembuhkan dan juga memberi kekuatan kepada kami sehingga kami bisa bebas dari ancaman COVID-19 ini. Karena kami percaya kuasa-Mu mampu membantu kami, mampu mengatasi segala kesulitan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Mbak Tri, Pak Rena. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melindungi dan menjaga kami sepanjang hari tadi. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu di masa-masa sulit saat ini. Semoga kami selalu Kau beri kekuatan dalam menghadapi situasi saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga, melindungi keluarga kami masing-masing di lingkungan Benediktus. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari mara bahaya, dan yakinkan kami bahwa Engkau selalu beserta kami, bersama keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala rahmat, berkat kesehatan, berkat rejeki yang selalu kami peroleh setiap hari. Kami juga mohon berkat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, bagi para pastor kami. Itulah kiranya Engkau selalu memberikan rahmat kesehatan bagi mereka semua, agar mereka tetap bisa membimbing dan memimpin kami umatnya yang ada di paroki Tuke ini menjadi umat yang baik, yang selalu bisa saling tolong menolong, saling kasih mengasihi, saling membantu yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan kepada kami. Buatlah kami selalu berguna bagi siapa saja yang membutuhkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Loh, Pak Susan keluar? Baiklah, kita akhiri doa kita dengan menyatukan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ini fasilitatornya hilang, soalnya gimana nih? Bisa kita akhiri mungkin? Bisa Pak Paman, terima kasih sudah menjadi mendoa penutup tadi. Kita akhiri saja malam ini untuk pertemuan kita yang kedua. Untuk yang ketiga, minggu depan hari Sabtu dengan fasilitator Pak Gre. Jamnya sama, jam 7:30. Kita akan kembali, saya akan kembali share nanti linknya, dan seperti biasa, semoga bisa semakin banyak bergabung. Gitu aja. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Paman. Semoga kita semakin rukun, semakin bersatu di lingkungan, walaupun kelihatannya ya sederhana, tapi dengan bertemu begini lumayan kita bisa bertatap muka dan berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih Pakku. Terima kasih. Terima kasih Pak Olip, Bu Ngurah, Bu Tri, Pak Eka, Tri, Wawan. Terima kasih Ferry.